Oke, Bu Jenia buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ini Bu Jenia senang sekali semuanya semangat ya hari ini ya. Karena sudah pada sarapan semua ya? Belum Bu, saya baru minum susu Bu. Aku baru minum Ya, susu. ada yang sudah, ada yang baru minum Makan Bu, susu. aku makan nasi goreng. Iya, ada yang makan nasi goreng, nggak apa-apa. Nanti yang belum sarapan habis nge-zoom sarapan ya. Biar Aku makan sama rumput laut. siap belajar, semangat belajar gitu ya. Aku sarapan sama rumput laut. Iya, ada yang sarapan sama rumput laut. Hari ini sudah siap belajar ya? Sudah. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tematik apa? Iya, tematik PPKN. Sudah disiapkan dua PPKN. Saya juga ya. Pena yang 2C ya. Oke, sudah. Mas Rafa baru ngambil tuh. Mas Fadil sudah belum? Sudah semuanya? Oke, Mas Fadil sudah, Mas Ra sudah, Mbak Fatin, Mbak Hafsa, Mbak Hafsa, Mbak Faika, Mas Rafa, Mbak Alesa, dan semua Mbak Najwa juga sudah. Ya, Mas Fatin juga, Mbak Fatin. Mas Angga baru ambil itu, sepertinya kita tunggu dulu ya. Mas Angga baru ambil, Mas Lutfi juga ya. Oke, mana ya Mas Angga ya? Kita mulai Bu. Ya, bentar Bu Jenia share screen dulu. Sudah terlihat semua di HP atau di laptopnya masing-masing? Nah, Aku pakai HP Bu. Saya pakai Oppo Tab Bu. Nah, hari ini kita belajar tematik PPKN. Tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Ada di Bu Pena 2C. Halamannya ada di halaman 9. Ada di halaman 9. Ya. Ini gambarnya nih. Halaman 9. Sudah Bu. Sudah, oke. Sudah. Nah, di buku kalian itu ada contoh sila pertama Pancasila. Ada yang masih ingat nggak bunyi sila pertama Pancasila? Ingat Bu. Yang Maha Esa. Nasi. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, masih hafal, masih ingat ya. Bunyi sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila itu merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tapi kita sebagai umat muslim, kita juga punya pedoman hidup ya. Apa pedoman hidup kita sebagai umat muslim? Aku tahu tanda-tanda Apa? Al-Quran. Iya, Al-Quran. Nah, jadi Pancasila itu pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai umat muslim, pedoman hidup kita Al-Quran. Quran. Ya, gitu ya. Nah, tadi kan sudah ingat tuh bunyi sila pertama Pancasila, ya kan? Contohnya
contoh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Yang pertama itu 1, berdoa kepada Allah. Ya, biasanya kan kita sehabis sholat tuh kita berdoa, ya kan? Ya. Ya, selain itu apa? Selain sholat? Apa ada yang enggak? Bisa juga ngaji. Biasanya kan pada murojaah tuh kalau di rumah ada yang murojaah sama mama, ada yang murojaah sama ayahnya. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Itu ya. Nah, sekarang sila kedua Pancasila bunyinya apa ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab ya. Coba ulangi lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Nah, sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk 1, menyayangi orang lain. Ya, menyayangi orang lain, berani membela kebenaran, peduli terhadap sesama, tidak membeda-bedakan. Nah, kalau semisal mau berteman, kita harus mau berteman dengan siapapun, jangan membeda-bedakan ya. Biasanya kalau di kelas ada yang gitu nggak? Ada. Nggak ada, oke, sip. Betul. Sekarang kita lanjut ke sila ketiga Pancasila. Masih ingat bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Nah, kalau sila ketiga ini mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Contohnya, apa tuh? Ada gambar apa itu? Gambar mobil. Iya, benar. Ada gambar mobil. Itu apa? Kegiatan apa yang sedang dilakukan di gambar itu? Mobil. Membantu ayah? Mencuci mobil. Iya, membantu ayah mencuci mobil. Terus yang sampingnya ada? Belajar bersama. Belajar bersama adik. Iya, belajar bersama adik. Nah, 2 gambar tersebut itu merupakan contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Kalau di rumah biasanya kan kalian bermain bersama adik tuh, atau membantu orang tua bersama adik. Ada juga yang belajar bersama adik, ya kan? Ya. Sekarang kita lanjut ke subtema 2, pengalamanku di sekolah. Sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila di sekolah, itu contohnya 2 gambar ini. Tadi apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, berkaitan dengan agama, ya kan? Nah, seperti biasa, seperti apa yang kita lakukan sebelum memulai pembelajaran ataupun mengakhiri pembelajaran kita, kita berdoa terlebih dahulu, ya kan? Iya, Bu. Setelah berdoa bersama, biasanya apa yang kalian lakukan? Apa? Biasanya kalau pagi sudah selesai berdoa bersama, kalian melakukan? Udah lupa ya? Lama nggak sekolah di sekolahan. Apa? Iya, bener. Sholat duha. Itu juga ya.
Nah, kalau sikap yang mencerminkan sila kedua di sekolah, itu yang pertama, memperhatikan guru saat mengajar di kelas. Misal nih, kalian sudah duduk rapi sekali di kelas, nah pastikan Bu Guru memberikan ini pembelajaran materi. Kalian itu harus memperhatikan, harus duduk yang anteng, yang rapi, tidak berbicara sendiri, tapi memperhatikan guru yang sedang berbicara di depan. Gitu ya. Nah, semisal juga kalau ada teman kalian yang sedang presentasi di depan, kalian harus diam, kalian harus memperhatikan, menghormati orang yang berbicara di depan. Gitu ya. Yang kedua, memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Semisal nih ada teman kalian sakit. Nah, kita kan biasanya iuran tuh buat kalau kita mau jenguk. Gitu ya. Terus yang ketiga, membantu teman yang kesusahan. Semisal ada teman kalian yang tidak bawa pensil, terus dia tidak bisa menulis nih, tidak bisa mengerjakan tugas atau soal yang sedang dikerjakan di sekolah. Nah, nanti kalian bisa tuh meminjamkan pensil gitu ya. Iya, Bu. Ya. Terus nih, sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila di sekolah. Ada dua gambar di situ. Yang pertama mengikuti upacara. Iya, mengikuti upacara. Yang kedua gotong royong. Kangen nggak upacara di sekolah? Kangen. Saya kan orang betul loh. Kangen. Udah ya. lupa, Bu. Sudah lupa rasanya upacara di sekolah? Bu. Oke, nanti doakan saja supaya bisa cepat masuk ke sekolah ya. Nah, dua ini merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila di sekolah. Yang pertama mengikuti upacara, yang kedua gotong royong. Gotong royong entah itu membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah, gitu ya. Oh iya, dulu pas Bu Jenia home visit, Bu Jenia pernah kan ini ngecek udah pada hafal Pancasila belum ya? Kan kita belajarnya dari semester 1. Hafal nggak? Bunyi sila-sila Pancasila. Hafal, Bu. Hafal? Hafal. Benar? Dari kelas diajarinya. Oke, coba deh. Bunyi sila Pancasila yang kelima. Apa? Kegiatan yang dilakukan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu yang benar tadi Mas Tara. Terima kasih Mas Tara. Benar tadi. Tadi yang Mbak Fatih malah salah, malah ini ya, sila keempat ya. Mati. Oke, sekarang coba sila Pancasila yang kedua. Manusia yang adil dan Apa? Kemanusiaan adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau gambar-gambarnya masih ingat nggak? Masih. Kalau gambar bintang itu gambar dari Sila pertama. Iya, gambar bintang itu sila pertama. Kalau gambar kepala banteng.
Sila Kelima. Hmm? Keempat. Iya, yang benar sila keempat. Sila kelima padi dan kapas. Iya, benar sila kelima padi dan kapas. Kalau rantai sila keberapa? Kedua. Kedua, pinter semuanya. Kalau pohon beringin? Sila ketiga. Ketiga, iya. Gambarnya masih ingat ya, tapi kalau bunyi sila-silanya, kalau bunyinya ada, bisa ingat cepat nggak ya? Coba bunyi sila Pancasila yang ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, bunyi sila Pancasila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, masih ingat semuanya ya? Siapa yang belum hafal dari sila pertama sampai sila kelima? Aku udah hafal. Ya, udah hafal. Siapa yang belum hafal? Kenapa begini ya? Siapa yang belum hafal? Sudah semua ya? Sudah, tapi kalau misal disuruh menyebutkan acak, ini masih kadang masih mikir dulu, kalau enggak masih kebalik-balik gitu ya. Kalau semisal begininya ngasih kodenya itu gambarnya bisa menyebutkan bunyi silanya enggak? Bisa. Bisa, oke. Semisal nih, gambar padi dan kapas, bunyinya apa? Sila keberapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, satu kali lagi ya. Gambar rantai itu sila keberapa, bunyinya gimana? Dua. Ketuhanan yang Dua, ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba sekarang siapa yang mau mengucapkan sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima? Oke, Mbak Fatih, habis Mbak Fatih, Mas Tara, satu lagi siapa? Mbak Alesa. Oke, silahkan Mbak Fatih dulu, yang lain mendengarkan Mbak Fatih ya. Aku juga. Jangan beli banyak. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, barakallah Mbak Fatih, terima kasih. Sekarang tadi Mas Tara ya? Bu, aku juga, Bu. Iya, nanti ya, gantian ya. Oke, silahkan Mas Tara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, barakallah Mas Tara. Tadi yang ketiga Mbak Alesa ya? Ya. Ya, silakan Mbak Alesa yang keras.
Banan Esa. Semoga cepat sembuh. Kalau ini kan disiram. Ini kan baru ditanam. Indonesia Disiram. Semoga pimpin kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Suaranya Alesa potong-potong. Itu Oke, barakallah Mbak Alesa. Terima kasih. Tadi sudah ya Mbak Fatih, Mas Tara, sama Mbak Alesa menyebutkan sila Pancasila dari sila pertama sampai kelima. Iya, sekarang beda lagi. Sekarang siapa yang masih hafal gambar yang ada di gambar simbol ini, bunyi sila pertama sama sila kelima. Semisal nih, gambar bintang itu sila pertama, gambar rantai itu sila kedua. Siapa yang mau? Tadi Mbak Fatih sama Mbak Alesa, Mas Tara sudah ya. Sekarang gantian teman yang lain. Siapa? Mbak Faikah. Terus siapa lagi yang mau? Selain Mbak Faikah siapa? Menyebutkan gambar dan silanya saja, semisal gambar bintang itu simbol sila Pancasila, sila pertama. Terus gambar apa? Nanti sila keberapa gitu. Siapa? Mbak Faiko sama siapa lagi? Nisa. Nisa? Mbak Nisa? Siapa lagi? Satu lagi siapa? Mbak Nashwa? Oke. Berarti urut dulu ya. Tadi Mbak Faikah dulu, Mbak Nisa, baru Mbak Nashwa. Oke, silahkan Mbak Faikah. Sila pertama bintang. Sila kedua rantai. Sila banteng. Sila Hadirin salah. Oke, barakallah Mbak Faikah. Sekarang Mbak Nisa. Bintang. Ya. Sila kedua. Pohon beringin. Sila kedua apa? Rantai. Ya, terus? Sila ketiga. Kepala banteng. Sila keempat. Pagi dan kapas. Sila kelima. Oke, barakallah Mbak Nisa. Oke, sekarang Mbak Nashwa. Di unmute dulu. Di unmute dulu. Ya, silakan. Sila pertama. Sila kedua rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima padi dan kapas. Oke, barakallah Mbak Nashwa. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan bunyi silanya, terus sudah tahu gambar simbolnya. Nah, tadi kan kita juga sudah belajar contoh pengamalannya tuh di sekolah maupun di rumah. Siapa yang masih ingat contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah? Siapa? Selain temannya tadi sebelum belajar. Ya, Sebelum belajar. angkat tangan. Tadi kan Mbak Faika sudah, Mbak Fatih sudah, Mas Tara sudah, Mbak Nisa, Mbak Nashwa, Mbak Alisa sudah. Coba sekarang temannya yang lain ada yang mau nggak? Kalau aku mau lagi. Menyebut gantian kalau temannya ada yang mau. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Tadi apa? Apa? Siapa yang mau? Siapa yang masih ingat? Barusan loh kita belajar tadi contoh pengamalannya di sekolah. Sila pertama Pancasila. Sudah ditulis ya, Bu. Di buku tulis. Di Bu Pena ada. Kalau yang belakangnya harus Bisa? kelas 2. Ya. Atau Mas Rafa?
Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Aku Tadi nggak kita sudah hafal. tidak dihafal. Kan aku Kan sudah. tadi kita sudah belajar tuh. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berkaitan dengan agama kan berarti. Nah, keagamaan apa yang kita lakukan di sekolah? Berdoa sebelum belajar. Iya, benar Mbak Afrina, berdoa sebelum belajar. Terus siapa lagi? Mematuhi aturan di sekolah. Ya, sholat duha. Berdoa setelah belajar. Bersama. Iya, berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, sholat duha. Nah, itu contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Kalau contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama di rumah, apa? Siapa yang mau? Mbak Haira? Sholat bersama keluarga. Aku. Ya. Sholat Ya, Mbak Frina, apa? Mbak Najwa apa? Sholat bersikap jujur, menghormati, dan menaati kedua orang tua. Iya, bisa saat sholat berjamaah di rumah, terus menghormati orang tua, bersikap bersifat atas apa yang kita jujur, tidak miliki. bohong. Nah, itu juga salah satu contoh pengamalan sila Pancasila pertama yang di rumah apa di sekolah tadi? Di rumah. Kalau pengamalan sila Pancasila yang kedua di sekolah, apa tadi contohnya? Ingat nggak? Tidak membedakan teman. Iya, tidak membeda-bedakan teman. Terima kasih Barokallah Mbak Najwa. Terus apa lagi? Siapa yang masih ingat tadi? Gimana Mbak Faikah? Nggak terdengar? Terus suara Mbak Faikah nggak terdengar ya? Ada yang dengar suara Mbak Faikah? Tidak, Bu. Menolong teman yang kesusahan. Oh iya, menolong teman yang kesusahan. Tadi contohnya apa? Contohnya menolong saat apa? Menolong saat teman jatuh dari sepeda. Ya, itu juga bisa. Kalau yang berada di dalam kelas, contohnya apa? Menolong teman yang lupa membawa pensil. Ya, itu juga bisa menolong teman yang semisal lupa membawa pensil atau tidak membawa penghapus. Nah, itu bisa dipinjami terlebih dahulu. Itu ya. Ya. Ya, Bu. Terus kalau ini contoh pengamalan sila Pancasila yang ketiga di rumah, apa tadi? Apa masih ingat nggak di bukunya juga ada loh? Apa pengamalan sila Pancasila yang ketiga di rumah? Ada loh di Bu Pena. Tidak bikin Nah. lagi. Halaman berapa? Ada di halaman 20. Ya, Mbak Faika itu ngetik belajar bersama adik. Ya, itu salah satu contohnya. Adiknya pada ikut belajar ya? Tadi ada adiknya Mbak Faika, ada adiknya Mbak Afrina.
Terus adiknya Mbak Najwa, adiknya Mas Tara itu biasanya yang ikut belajar. Ikut belajar. Menemani adik bermain. Iya, menemani adik bermain juga bisa. Nah, itu contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Membantu ibu memasak. Membantu ibu memasak juga bisa. Terus kalau contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah, apa tadi? Membantu ibu memasak. Sila kedua, mencuci mobil. ya, membantu atau menyayangi orang lain, menyayangi adik kita sendiri, orang tua kita sendiri, membantu orang tua, berani membela kebenaran, gitu ya. Adiknya Mbak Faikah tuh ikut belajar. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Ya. Aku belum pertanyaan tapi kalau ada teman-teman tidak ada. Tadi kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Belajar Pancasila tentang pengamalan Pancasila. Iya, yang pertama tadi kita mengingat kembali bunyi-bunyi sila Pancasila, ya kan? Terus kita juga mengingat kembali simbol-simbol Pancasila. Terus yang ketiga, kita belajar pengamalan sila Pancasila. Ada sila berapa saja tadi? Sila 1, 2, 3, ya kan? Contoh pengamalannya ada di sekolah dan di mana tadi? Rumah. Di rumah. Iya. Kan saya Ada yang mau bertanya? Aku mau nanya tapi kalau teman-teman Siapa nih yang mau bertanya? Mbak Afrina? enggak kan saya Mas Tara? enggak, Bu. Enggak, sudah paham atau Mas Ahda mau tanya apa Mas Ahda? Enggak tanya apa-apa, Bu. Enggak tanya. Atau Saya Mbak mau Hafsah? tanya, Bu. Siapa tadi mau tanya? Mas Tara. Mau tanya apa Mas Tara? Enggak, Bu. Di rumahku tuh temanku kakaknya kena corona loh, Bu. Bu Jenia kira tanya, ternyata cerita. Apa-apa aku Di dekat rumahnya Mas Tara. Oh, Di sebelah rumahku. Kalau gitu berarti Mas Tara sama keluarga harus ini hati-hati ya, tetap jaga kesehatan. Semuanya juga gitu ya. Ya, saya aja, Bu, nggak boleh main loh, Bu, sekarang, Bu. Iya, jangan main dulu di rumah aja, belajar mainnya di rumah sama adiknya Mas Tara. Gitu ya. Atau Mas Adli mau tanya sesuatu? Kapan selesainya Bu Jenia? Jenia itu Enggak. Bu Jenia, kapan selesainya? Ya, sebentar lagi. Bu Jenia itu tuh gurunya baru ya? Iya. Kan udah ditanya kemarin. Sekolahnya. Kan Bu Jenia baru dari tahun kemarin kan? Bu, Kapan selesai? Berarti nggak bisa saya tanyain tentang dulu-dulu. Mau sharing tentang dulu-dulu. Mau cerita apa tentang dulu-dulu? Dulu-dulunya itu kapan? Pas Bu Jenia belum lahir. Enggak. Bu Jenia, pas Bu Jenia belum ada, pas belum. Kapan? Pas kita masih kelas 1. Oh, pas kalian masih kelas 1. Iya, belum ada. Bu Jenia belum ngajar di sekolah
pindahin sani pas kalian kelas 1. Ngajarnya pas kalian kelas 2. Jadinya masih muda ya. Ujiannya masih muda atau sudah tua nih? Muda. Masih muda. Oh, masih muda. Masih muda, masih kecil seperti kalian ya? Bukan berarti bilang. Gimana kan iya kan masih kecil. Dewasa. Oh iya, Jadinya lebih mukanya dewasa. putih. Kan lebih kecil. Jadinya mukanya putih. Bu Jenia masih kecil gitu. Kelasnya itu tuh di Jadinya sebelah Jadinya kompleks mukanya itu, Bu. putih. Kamu Bu Jenia mukanya putih, pakai bedak nih. Keputihan ya? Bu Jenia. Kan. Itu Ya. kelasnya itu di sebelah koperasi. Oh iya, kelas kita itu di sebelah koperasi. Sudah tahu belum? Belum. Saya juga pernah masuk. Kenapa namanya Ibnu Khaldun? Iya, karena dipindah. Dulu Ibnu itu kan kalau Khaldun. kelas 2 Ibnu Katsir kan di lantai 2. Jadi tulisannya tuh masih di lantai 2, tulisan kelas 2 Ibnu Katsir. Tapi udah dipindah nih, kita kelasnya di bawah, di lantai 1, di samping koperasi pas. Tapi memang tulisannya masih Ibnu Khaldun, belum diganti. Tapi yang sebenarnya yang kelas kita pakai kalau semisal pembelajaran di sekolah itu yang ruang kelasnya di samping koperasi. Gitu. Gitu. Jadi kira saya, Bu, kelasnya di atas. Oh, dikira kelasnya di atas, kesasar nanti. Dulu waktu PJOK pernah ada anak waktu aku masih kelas 1 PJOK ada orang yang kakak kelas 2 melempar sandal ke kepala aku jatuhin gitu tuh loh, jadi kan kena sakit. Ada yang lempar sendal. Gak boleh masa kayak gitu. Nggak boleh ya, itu nggak baik ya toh. Mungkin nggak sengaja itu. Mungkin nggak sengaja. Ya mungkin kalau sengaja gimana nanti kalau sengaja dilaporin Afrina ke kepala sekolah nanti dikeluarin itu anaknya. Jangan dong. Nggak Aku boleh nggak tahu gitu. kepala sekolah di mana. Senang ya bisa cerita-cerita sama temannya ya. Nah, Kok Mbak Haira sedih? Mbak Haira kenapa? emang saya sedih. Terus udah, Bu. Apa? Siapa lagi nih Mbak Hafsa? Mbak Hafsa kok diam saja? Aku itu tuh mukanya tuh yang paling muka aku tuh yang paling putih di antara adik-adikku loh, Bu. Di antara adik-adiknya Mbak Faika. Aku yang paling putih. Iya. Bu Jenia juga mukanya putih loh kalau kena sinar, kena lampu terang. Ya, aku lihat Itu pantulan mukanya putih Oh, banget. Iya, karena ini kena cahaya, kena sinar matahari, makanya Itu putih. pantulan cahaya. Pantulan cahaya Bu, gimana? dulu pas masih diantar jemput, aku pernah cerita-cerita sama Nisa. Oh iya, pas Bu Jenia home visit, Mbak Faika yang ditanyain, Mbak Nisa tanya Mbak Faika. Terus pas Bu Jenia home visit di rumah Mas Tara, di rumah Mas Rafa, Mas Tara yang ditanyain. Terus pada nanyain temannya semua, pada kangen. Iya. Aku nggak tanya, soalnya rumahnya dekat. Oh iya, Mbak Afrina gak kangen sama Mbak Hansa karena rumahnya dekat, katanya bisa main-main terus. Oke, gimana nih? Kita tadi sudah belajar, sudah ngobrol-ngobrol bareng. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada. Ada Mas Angga tuh mau tanya apa Mas Angga? Kapan sekolahnya? Ih, kenapa tanyanya itu terus? Kan Bu Jenny belum tahu kapan sekolahnya. Semuanya kan juga tahu kan kalau masih bahaya kan? Bu, kapan masuk sekolahnya, Bu? Kapan masuk sekolahnya? Tahun lagi kata
Kata Mbak Afrina 1 tahun lagi tuh. Ya nanti kalau nggak selesai gimana? Nggak pernah sekolah. Ya tetap sekolah. Ini kan kalian sekolah. Kan kalian sekolah Ini nih pada pakai nggak seragam masuk. semua tuh. Kan ini lagi diuji oleh Tuhan. Kan kita lagi diuji oleh Allah. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka di sekolah, tapi bagaimanapun caranya kita kan tetap harus belajar. Gak PJJ lagi. Boleh menyela orang yang Iya. sedang berbicara. Jadi sementara kalau misal kita belum bisa masuk ke sekolah, Lagi. gimana? Katanya Alesa 100 tahun lagi. Iya 1 tahun lagi. Kalian 5.000. Sebenarnya pada suka sekolah online apa suka sekolah offline? 1.000 tahun. Aku sih suka semuanya aja. Aku suka semuanya. Soalnya ada yang suka semuanya, ada yang suka offline, ada yang suka online. Aku juga offline. Aku sukanya Kalau aku offline, Bu, Ya kalau ada yang offline, ada yang online. Nah, berangkat tapi sekolah ya berarti kegiatanku banyak. Ada sekolah, ada ngaji, habis pulang sekolah, ada Oh, ini ada ya, yang ngajak video call ini sama habis saya. ngaji ikut karannya kalau hari Selasa. iya. Ini ya, walaupun sekolahnya masih online, berarti kalian juga harus suka dulu biar nanti semangat belajarnya. Nah, nanti kalau sekolahnya sudah offline, kalian juga harus suka offline biar semangat sekolahnya gitu ya. Jadi sekolah offline semangat, sekolah online-nya juga semangat. Karena bagaimanapun juga karena kita belum bisa offline, kita online dulu. Tapi kan walaupun online tetap bisa ketemu sama teman-teman nih, bisa ngobrol, bisa belajar bareng, ya kan? Ya, Ya, Ya. iya. Nah, udah nggak kerasa nih, udah hampir 1 jam kita nge-zoom-nya. Kenapa pada sedih? Malas. Jujur Kalau waktu aku ke karate kan ketemu Alesa tapi malah seringnya dijahili. Dijahili sama Alesa. Oke, teman-teman semuanya, karena kita sudah tadi sudah belajar, sudah ngobrol bareng, dan ini waktunya juga sudah menunjukkan hampir pukul 10 ya, jadi kalian harus lanjut belajar yang lain lagi ya. Apa jadwalnya hari ini? Aku udah selesai semua, Bu. Pak KN. tinggal nyiram Ya, tanaman. yang belum dikerjakan, gitu saja. Aku Ya. udah dikerjain ini, Bu. Ya, yang sudah, alhamdulillah, yang belum nanti bisa dilanjut belajarnya. Gitu ya. Kerjainnya belum 2. Iya, Mbak Hansa, ya nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Gitu ya. Dan nurut apa kata orang tua, karena kalian sekarang belajarnya dari rumah. Selain nurut apa kata ibu guru, juga harus nurut apa kata orang tua. Gitu ya. Ya. Ya, sudah? Yang kepada salah dalam. Oke, kita baca alhamdulillah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke teman-teman, terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan kalian ya. Ya. Dan nurut apa kata orang tua. Oke, terima kasih Bu Jenny dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah. 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 Keluar dulu. Dadah. Aku mau tapi susah. Bentar ya. Dadah. Ya, Besok Jumat video call nggak Bu? Kok video call besok Jumat Zoom nggak Bu? iya besok kita Zoom lagi. Hari. Sementara siapa? Iya, sebentar tapi beda-beda. Dadah semuanya. Bu Jenny N ya.
Ya, dadah. Dadah.